lawan-lawannya yang berat adalah tim Semen Padang. Bapak Andre Rosiade. Ya, Semen Padang ini. Semen Padang yang sempat sebelumnya juga dia ngoceh-ngoceh. Iya, berkuar-kuar. Berkuar-kuar. Gue yang tadinya respect sampai jengung, sampai rese banget Iya. ya orang kayaknya. Iya. Dari melihat tren yang ada, Semen Padang saat ini diunggulkan untuk bertahan. Iya. Sleman pun demikian, Iya. karena tiga kali menang 3 pertandingan terakhir itu menurut gue nggak mudah. Terakhir lawan Persija. Prediksi gue ya. Prediksi lu siapa? Prediksi gue pribadi, ini gue nggak melihat dari sisi manapun, gue melihat dari performa terakhir tim-tim ini ya. Kan kita tahu udah PSIS sudah pasti. Karena masih ada 2 ya. Masih ada 2 slot. Menurut gue yang aman dari 3 tim itu. Barito. Hai Sport Lovers, ketemu lagi dengan kita Gam. Kali ini kita, Lu nggak kenalin gua? ini Hadi, udah kenal kan? Jadi Kemarin kita habis away, sekarang kita home. Home. Kita kayak Liga 1. Capek kita. Nggak, kayak Liga 1 kita. Ya, Satu laga away sekali, 5 kali home. Kalau Liga 1 kan 1 home, 1 away. dulu kan 1 home 2 away. Ya, sekarang kan Iya bener. bener. Sekarang 1 home 1 away. Eh. Kalau kita 1 home 1 away 5 home. Yang kita mau ngebahas apa hari ini ya? Oh, ini Ngebahas aja. orang yang sering minta dukungan dari PSSI. Nah, jangan langsung ke situ. Maaf. Kita akan ngebahas kali ini adalah keseruan Degradasi. nah, tim yang akan turun ke Liga 2 musim depan. Jai. Jadi, Sport Lovers pasti ada satu tim yang sudah pasti turun adalah PSIS Semarang. Sudah pasti turun. Kemudian kan degradasi ada 3 tim nih. Jadi sekarang masih diperebutkan oleh 3 tim. Masih diusahakan oleh 3 tim. Degradasi itu diperebutkan tuh gimana maksudnya? Jadi 3 tim ini masih berusaha untuk lolos maksudnya. Nah, iya itu. Masih berusaha untuk lolos dari zona degradasi. Kalau kita lihat dari klasemen ya, ini Semen Padang di peringkat ke-15 dengan 33 poin. Kemudian PSS Sleman di peringkat 16 dengan 31 poin. Barito Putra di peringkat ke-17 dengan 31 poin. Jadi artinya di pekan ke-34 ini adalah akan terjadi pertandingan yang sengit. Betul. Siapa yang kalah kemungkinan akan turun. Ya, pasti betul. turun. Betul. Jadi Semen Padang, PSS Sleman sama Barito ini harus menang di laga terakhir. Jadi gimana nih? Apaan? Menurut lu gimana? Pertandingan terakhir lah untuk degradasi ini. Gue kemarin abis podcast sama KPK, jadi gue harus dibawa dikit. Iya. Anjay. Menurut saya ya mas. Iya. Jadi gimana? Kagak ada pantas-pantasnya. Menurut gua, kita lihat lawannya dulu. Ya. Semen Padang bakal lawan Arema. PSS bakal lawan nggak tahu. PSS itu lawannya ini Madura. PSS lawan Madura. Barito lawan PSIS. PSIS. Kalau melihat struktur dari lawan-lawannya, yang berat adalah tim Semen Padang. Bapak Andre Rosiade. Ya, Semen Padang ini. Semen Padang yang sempat sebelumnya juga dia ngoceh-ngoceh. Iya, berkuar-kuar. Berkuar-kuar. Gue yang tadinya respect sampai jengung, sampai rese banget Iya. ya orang kayaknya. Iya. Bikin rame. Tadinya mau merangin mafia sampai akhirnya ini orang kayaknya mafia juga gitu. Menurut gua gitu ya. Karena jadi rame. Jadi rame, tiba-tiba mention Pak Erick Thohir mohon ditonton laga Semen Padang lawan Arema karena takut kejadian Piala Presiden 2017 terulang. Nah, Sedangkan di satu sisi ada pertandingan yang lebih penting untuk menyerahkan piala. nah itu dia juara. Persib Bandung dan Persis Solo. Aneh menurut gua, tapi ya udahlah. Tapi kan artinya bapak-bapak itulah emang begitulah. Tapi menurut gua artinya juga aneh juga sih kan ini kan perebutan degradasi ini, bukan perebutan degradasi, perebutan untuk lolos dari zona merah. Ya. Kemudian si bapak itu menyinggung soal Piala Presiden. Menurut gua sih enggak apple to apple. Enggak ada apple to apple-nya. Iya, walaupun sama-sama pertandingan bola ya, cuman
Ya kenapa sih? Maksudnya kemana-mana gitu. Iya, jadi arahnya kemana-mana, arahnya jadi nggak tentu gitu loh. Dari mulai awalnya, oh mau merangin nih, wih keren juga nih. Terus kemarin-kemarin kok, bacot. Ya, udahlah. Jadi kan Arema juga udah statementnya bahwa dari pihak Arema juga ngomong bahwa dulu mereka juara di dulu mereka menang 2017 itu hasil kerja kerasnya. Ya, kerja keras gitu. jadi sudah di Klarifikasi. klarifikasi sama Arema. Dah. Kalau gua dari ini Barito kemungkinan Barito yang lawan PSIS, gua rasa ada kemungkinan besar dia untuk memenangkan pertandingan. Satu, karena PSIS juga nggak menentukan. PSIS juga udah bilang, PSIS sudah gitu. Ya. PSS lawan Maduranya pun sudah bebas. Alhamdulillahnya bebas. Gua ngerinya karena ini Semen Padang orangnya koar-koar, malah dikerjain. Nah, itu dia. Gue ngerinya gitu doang. Ya, itu doang. Tapi gue nggak tahu ya. Ini gue disclaimer aja ya. Gue nggak tahu apa-apa. Tapi feeling gue kayaknya ada something lah yang bikin orang-orang bola malah jadi kesel. Iya, gitu. jadi merasa ketika kita berjuang dengan kerja keras, kemudian ini kok akhirnya tiba-tiba dibelokkan ke arah sana. Ke arah sana kan jadi kita juga jadi malas juga ya. Minta wasit asing. Monggo kalau minta wasit asing silakan. Ya kalau itu masih masuk akal. Yang gua nggak masuk akal itu tiba-tiba dia bawa Piala Presiden. Nah, itu sama minta Pak Ketum suruh nonton. Ya, gitu. Tapi ya Semen Padang juga kemarin lawan Persik sosok lah. Ya. Tapi sebenarnya Semen Padang itu di 4 pertandingan terakhir itu dia bagus loh sebenarnya. Maksudnya dari 5 pertandingan terakhir dia nggak pernah kalah. Iya, maksudnya di situ aja dia sudah menunjukkan niat dia untuk lepas dari zona merah sebenarnya ya, dari 5 pertandingan terakhir aja. Kan yang penting bonusnya cair. Nah, itu dia. Kenapa nggak dari awal bonusnya cair? Itu dia. Tapi pertandingan terakhir dapat bonus nggak sih? Hah? Yang imbang lawan mana? Persik ya terakhir. Iya kan kalau menang dapat bonusnya. Kalau imbang? Kalau imbang bagi 2 sama kita. Emang kita dapet ogah. Ih. Nah, ini trennya bagus sebenarnya. Iya, dari 5 kali pertandingan terakhir. Si Semen Padang nggak pernah kalah. Sedangkan PSS juga nih 3 pertandingan terakhir juga dia menang terus trennya. Iya. Yang lagi capek-capeknya sebenarnya Barito. Iya, Barito trennya turun nih. 5 pertandingan terakhir 3 kalah, 2 imbang. Iya, nggak pernah menang artinya ya. Nggak pernah menang. Dia juga lawannya berat loh. Persib Bandung di pekan ke-32. Ya, itu yang menentukan Persib akhirnya juara. Ya. Pesta juaranya di situ. Terus di 31 Barito lawannya yang seri juga Dewa tuh, United seri. Iya. PSM kemarin kalah. Iya, lawan PSM. Jadi gitu. sebenarnya kalau kita melihat tren Semen Padang lebih bagus daripada Barito. Nah, dari melihat tren yang ada, Semen Padang saat ini diunggulkan untuk bertahan. Iya. Sleman pun demikian, karena 3 kali menang 3 pertandingan terakhir itu menurut gua nggak mudah. Terakhir lawan Persija. Dia ngalahin Persija yang walaupun ada flare, ada sebuah insiden lah flare. Itu hampir tidak berapa? 30 menit ya? Ada. Tidaknya setengah jam. Ada kan? Itu nyalain flare-nya juga ini ya, juga apa namanya? Kompak ya langsung. Masif iya. Langsung. Karena ketika BCS mengeluarkan apa namanya? Koreo dengan ada manajemen yang bla bla bla. Wah, bukan. Itu udah dari awal, Mas. Yeah. Satu lagi membentangkan supporter dan matanya bolong terus tiba-tiba nyala flare. Nah, itu udah serentak. Iya. Wah, dan itu sebenarnya kalau sih menurut gua. Aku melihat di medsos sebenarnya ketika kan ada penonton yang ini nih protes nih, kenapa ada flare dan sebagainya. Sebenarnya ketika mau masuk stadion pun sudah dikasih tahu kita nanti akan menyalakan flare. Jadi emang kayaknya dari awal, dari awal si supporter itu kayaknya pengen apa ya gitu. Dan kalau gue lihat memang PSS ini juga kayak hampir mirip PSIS yang dia sama supporternya lagi nggak rukun. Lagi nggak rukun gitu. Sebenarnya banyak antara supporter yang lagi nggak rukun sama timnya. Iya. Masuk pun tim-tim atas juga kan, Persija juga. Beberapa. Walaupun banyak sekali kritikan terhadap manajemen Persija waktu di JIS ada kritikan juga. Terus ya yang paling ada memang sebenarnya ya Persib gitu loh. Iya, dari awal sampai sekarang dia adem ayam. Tapi katanya ditinggal 4 pemain asing. Itu kita bahas nanti. Nanti aja. Tapi nanti kita kasih bocoran aja. Iya. Persib kayaknya ditinggal 4 pemain asingnya. Tapi kedatangan marquee player. Kedatangan salah satu sepupunya dari marquee player. Sepupunya dari pemain Liverpool.
Nah, siapa dia? Jurgen Klopp. Dia manajer, bro. Pelatih Jurgen Klopp ke Roma, bro. Balik lagi ke Liga 1 dulu. Oh ya, oke. Ya, dari 3 tim ini seru lah pokoknya lah. Barito, PSS, Semen Padang. Prediksi gua ya. Prediksi lu siapa? Prediksi gua pribadi. Ini gua nggak melihat dari sisi manapun. Gua melihat dari performa terakhir tim-tim ini ya. Kan kita tahu udah PSIS sudah pasti. Karena masih ada 2 ya. Masih ada 2 slot. Menurut gua yang aman dari 3 tim itu. Barito aman. Menurut gua karena melihat lawannya terakhir. Iya. Sangat aman jawaban gua. Sangat aman sekali jawaban gua. Saya mengikuti saudara hati. Emang nggak pernah mau beda sama gua. Tapi kalau melihat secara ini sih ya, apa namanya? Hitung-hitungan di atas kertas ya. Kan PSIS udah, gua mau main sama kagak. Iya. Siapa tahu buat bayar gaji. Gue nggak tahu. Iya. Aduh, ya Allah. Gue abis ini masa kena lagi. Aduh, janganlah. Kemarin deg-degan sama APA karena ngomong ini. Iya. Aduh. Ya tapi karena kalau gua rasa, bayangin aja. Kalau gua rasa ya ini ya. Mungkin ada kayak yang statementnya kemarin itu bikin panas lawan. Ya, emang nih. Jadi lawannya pada akhirnya, kok gitu sih lu gitu. Iya, takutnya malah dikerjain, Pak. Kalau mau mah diem-diem aja, Pak. Saya mah juga takut sebenarnya ini. Iya. Jadi hari Jumat Sabtu. Mainnya Sabtu dia mereka bertiga. Iya, Jumat itu. Jumat ini. Jumat nggak ada penentuan. Nggak ada penentuan. Sabtunya semua. Sabtu. Jadi dari malam Minggu adalah malam terakhir bagi kita untuk melihat siapa yang degradasi. Jadi ya siapapun itu degradasi. Maksudnya ada memang beberapa yang takutnya ada intrik lagi gua. Ya. Kayak kemarin Persija PSS. Takutnya tiba-tiba nyala flare. Jadi manjang, kan waktunya jadi selesai nggak berbarengan, bener nggak gua? Bener. Gitu. Kalau mau ya memang pokoknya kick off-nya serentak selesai juga. Nanti biar ketahuan, biar nggak disangka ada main sabun. Iya. Main sabun, kok bodoh sekali Hadi ngomong. Main apa ya? Main fair play. Biar nggak ada match fixing gitulah. Main sabun si bodoh. Pokoknya fair play. Kalau kata kemarin Bapak KPK, sportivitas dan fair play. Anjay. Nyangkut baik ini gua. Aduh. Sampai pasal-pasal di kepala gua puyeng. Tawa lo. Aman gua. Lu aman, gue aman. Ya. Jadi kita tunggu saja Sport Lovers di hari Sabtu. Lu belum jawab siapa lu? Gua. Yang selamat. Iya. Itu. Apa? Tim Kalimantan Selatan. Bapak Asnur. Iya. Yang rumahnya sini. Iya, Ojong Pengkolon situ. Enggak jadi. Lah, gimana sih? Setengah-setengah. Karena Kalimantan Selatan adalah tempat leluhur saya. Berat kalau gitu. Wajar lah. Otan. No. Ada yang mau nanya? Ibu manajer, nggak usah ya? Nggak usah ya. Kayaknya ini terlalu panas. Iya, podcastnya agak panas ini. Kesimpulannya adalah menurut gua kita lihat di pertandingan terakhir, terus kita lihat lawan-lawannya juga. Dan secara statistik di beberapa pertandingan terakhir, tidak menutup kemungkinan tim-tim itu bakal jadi yang terdegradasi. Emang pasti sih. Bodoh banget gua. Gua ngomong apa sih? Ini udah ketularan puyengnya nih gara-gara pasal kemarin. Iya. Udahlah menurut gua yang selamat Barito. Dah itu aja. Abang. Sama. Apa lagi? Yang selamat Barito. Menurut gua Barito juga. Gak kreatif lu. Lah, kita melihat lawan. Oh iya benar. Dah. Secara statistik meskipun Barito agak menurun di pertandingan terakhir, tapi lawan terakhir lawan yang
nothing tulus. Iya Kalau sih. timnya Bapak itu? Arema berat, Bro. Udah, gue malas ngomongin Bapak itu. Ya, oke. Kira-kira kalian mau kita away kemana lagi nih? Kemarin Sama. habis dari Sawangan, terus sebelumnya habis dari Malut, Ternate gua habis dari Ternate Naik kemarin. apa, Bro? Hah? Berenang. Wih, rahasia lah. Aduh. Nyarter pesawat pribadi ya, lu nggak tahu gua. Gratifikasi. Is. Sah apa enggak gratifikasinya? Sah. Orang Karena dia teman. orang dia beli tiket pesawat. Terus kemarin mana lagi sih kita habis mana aja sih? Oke, Bayangkara. Oh iya, away ke Lampung. Iya, gua udah jauh-jauh, Bro. Kok enggak diajak, pelit. Lalu kan gua ajak terus nggak jadi. Enggak, budgetnya 1 orang. Oh iya kemarin, lupa gua. Kemarin ke Persija makanya budgetnya 2 orang pas. Iya, pas. Nah. Away Sawangan. Gue sih ada niatan mau away ke Banten. Nah, kalian tau lah klub Banten itu yang mana. Oke. Kita lihat training campnya. Oke. Mudah-mudahan ACC. Oke, sip. Sip, mantap. Pas Nah. mantap. Jangan lupa saksikan Dugem yang sudah memasuki episode belasan. Gua nggak tahu episode berapa. 19 insya Allah. Emang iya. Asbun banget. Kemarin lu tiba-tiba ngomong 7, tau-tau udah 15. Mas, besok-besok kita kayak nggak akur nih. Iya. Gue akurnya di podcast doang tau. Iya. Kalau nggak podcast kita nggak pernah Iya. saling tegur. Diem-dieman gue. Jadi kalau di podcast aku coba dong gaya-gaya kedekatannya. Ini najis. Udah, kita udah ngatur. Udah, jangan Dah, lupa follow, komen, like and subscribe Satu lagi. Tulis dong tim mana yang menurut lu akan turun di ke Liga 2 degradasi. musim depan. Ya, terus sama sebutin tim mana yang mau kita datengin. Mantap. Mantap. Dadah. Dah. I love you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.